Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأمنينهم ولآمرنهم فليبدكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu hamdan katsiran la ghayah, wa nashkuruhu syukran aziman bila nihayah, wa nusalli wa nusallim ala khairin nabi arsalah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah, amma ba'd. Pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah, hadis-hadis Nabi pilihan. Sampailah kita kepada hadis ke-613, 3 macam catatan amal. Ad-dawawinu utawi catatan amal iku salah satun ono telu. Fadiwanun mongko utawi catatan amal kang nomor 1 iku la yaghfiru orang ngapura sapa Allahu Allah minhu saking diwan syai'an suwiji-wiji wa diwanun lan nomor 2 kitab catatan amal layak ba'u ora diperhatekake, ora merhatekake sapa Allah bihi kelawan diwan syai'an suwiji-wiji. Wa diwanun lan catatan amal layat ruku kang ora ninggal sapa Allah minhu saking diwan apa syai'an ing suwiji-wiji. Fa ammad diwanu moko utawi catatan amal alladzi kang la yaghfiru ora nyepura sapa Allah minhu saking diwan syai'an suwiji-wiji. Fal isyraku mongko utawi syaiku al isyraku nyekutake madhaake billahi kalawan Allah. Wa ammad diwanu lan anapun utawi catatan amal alladzi kang layak ora merhatekake sapa Allah bihi kelawan diwan kelawan ladzi sya'nin suwiji fa zulmul abdi
mongko iku aniayane hamba nafsahu marang awak dhewene fima ing dalem barang kang bainahu antarane abet wa baina rabbihi lan antarane pangerane abet min saumin saking poso tarokahu kang ninggal sapa abet ing poso au sholatin utawa salat tarokaha kang ninggal sapa abet ing salat. Fa innallaha mangko setuhune utawi Allah taala iku yaghfiru ngapura sapa Allah dzalika ing mengkono-mengkono diwan alladzi la ya'ba Allah insya'a lamun ngersakake sapa Allah wa yatajawazu lan bales sapa Allah wa amad diwanu lan anapun antawi kitab catatan amal alladzi kang la yadruku ola ninggal sapa Allah minhu saking diwan saene suci-wici fa madzalimul ibadi mongko iku aniayane hamba bainahum antarane hamba alqisasu balasan setimpal la mahalata merupakan kepastian. Kitab catatan amal itu ada 3 macam. Pertama, kitab catatan amal yang isinya tidak mendapat ampunan dari Allah barang sedikit pun. Kedua, kitab catatan amal yang isinya tidak diperhatikan oleh Allah. Dan ketiga, kitab catatan amal yang isinya tidak dibiarkan oleh Allah barang sedikit pun. Adapun catatan amal perbuatan yang isinya tidak mendapatkan ampunan Allah barang sedikit pun adalah menyekutukan Allah, menyembah selain Allah. Adapun mengenai catatan amal yang tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala barang sedikit pun adalah perbuatan aniaya seorang hamba terhadap dirinya yang menyangkut kewajiban kepada Allah, yaitu kewajiban puasa yang ditinggalkannya atau sholat yang dilalaikannya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sehubungan dengan masalah ini, bila Dia suka tentu mengampuninya. Adapun mengenai catatan amal perbuatan yang tidak dibiarkan oleh Allah barang sedikit pun adalah perbuatan-perbuatan aniaya yang terjadi di antara hamba-hambanya. Maka pembalasan dalam masalah ini merupakan kepastian. Ada kisos pembalasan setimpal. Buku atau kitab catatan amal perbuatan itu ada 3 macam, yaitu pertama, buku catatan mengenai dosa yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah sedikit pun, yang menyangkut masalah syirik atau mempersekutukan Allah dengan suatu atau menyembah selain Allah. Seperti firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 48 yang dibaca tadi. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, sungguh ia telah berbuat dosa yang berat atau besar. Kedua catatan tadi adalah buku catatan tentang dosa seorang hamba atas Tuhannya. Perkaranya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jika Dia menghendaki mengampuni dosa tersebut, ya diampuni, Dia memaafkan. Tapi kalau Dia berkehendak membalas, ya membalasnya, menyiksa berarti. Ketiga, buku catatan amal tentang dosa seorang hamba yang dengan sesama hamba lainnya, dikenal dengan dosa antar anak Adam, hakul adami, hablum minan nas, yaitu khususnya yang menyangkut masalah penganiayaan. Balasan bagi dosa jenis ini ialah melalui hukuman kisos, kecuali jika yang teraniaya memaafkan. Kisos itu di dunia. Kalau di akhirat, ya dibalas sesuai dengan kesalahannya kepada sesama hamba itu. Kalau sama hambanya memaafkan, maka kalau di dunia ada kafaratnya. Misalnya membunuh harus dibunuh. Tapi kalau dimaafkan oleh keluarganya, ya si pembunuhnya nggak dibunuh, cuman harus bayar diat, ya bayar denda. Diatnya itu kalau nyawa 100 unta
Itu pada zaman Rasulullah dulu seperti itu. Kalau di akhirat nanti, ya akhirnya siksa, sudah nggak ada diet di sana, mau bayar apa, untanya sudah nggak ada. Ya diambil pahalanya, ya untuk mereka yang dizolimi. Kalau pahalanya sudah habis, saking banyak yang dizolimi, ya dosanya orang yang dizolimi diambil dikasihkan dia. Ternyata hubungan antar manusia saling menzolimi itu lebih berat tanggungannya. Kalau dengan Allah kita tobat diterima. Lah kalau dengan manusia tobat kepada Allah nggak diterima, harus minta maaf kepada sama manusia. Ya kalau ketemu. Lah kalau nggak ketemu, kemana? Mungkin sudah mati, mungkin pindah tempat yang kita nggak tahu alamatnya. Berat kan? Makanya yang baik ya jangan sekali-kali membuat kesalahan antar manusia. Senang memaafkan saja dan senang tidak membicarakan aib orang. Kepada Allah ya juga sama, jangan sampai kita menyekutukan Allah, meminta suatu bukan kepada Allah tapi kepada selain Allah, kepada dukun misalnya, atau kepada sesuatu yang dianggap itu punya kekuatan, ya itu bermana atau punya kelebihan, punya keluar biasaan, lalu dimohon, itu bikin Allah marah. Ya Tuhan itu hanya Allah, kenapa mintanya kepada selain Allah? Atau bahkan bertuhan kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah. Kalau tidak bertobat, ya itu termasuk dosa yang tidak diampuni, dosa yang Allah tidak mau mengampuni. Tapi kalau akhirnya tobat, ya diampuni. Contohnya gimana? Ya contohnya orang menuhankan selain Allah sudah sekian puluh tahun, pada akhirnya dia diberi hidayah oleh Allah, lalu ia bertobat, lalu dia sholat, lalu dia istighfar, lalu dia syahadat dan seterusnya, maka diampuni. Lah musyrik yang mana yang nggak diampuni? Musyrik yang dibawa mati. Al-Islamu yahdumu maka naqoblahu. Islam itu menghapus semua dosa-dosa sebelum dia masuk Islam. Itu yang musyrik tadi. Adapun kalau dosa kepada Allah, nggak sholat, nggak puasa, kalau Allah berkehendak mengampuni ya diampuni, kalau berkehendak menyiksa disiksa. Ya kalau diampuni. Nah kalau disiksa, makanya lah nggak usah ninggal sholat, nggak usah ninggal puasa. Apa beratnya sholat? Cuman wudhu seger, ya menghadap kiblat lalu niat sholat, ya dibaca itu sudah hafal semua, biasanya sejak kecil belajar. Kalau nggak hafal ya Fatihah saja dihafalkan. Hampir semua manusia itu menghafalkan Fatihah gampang, orang Islam hafal semua. Dibaca Fatihah saja dengan tahiyat akhir itu, kalau yang lain nggak hafal sudah diterima oleh Allah. Pokoknya gerakannya gerakan yang diajarkan dalam sholat itu kita jalankan saja, nggak ada beratnya kok sholat itu. Yang berat adalah hawa nafsu yang malas sholat, nah itu ya harus dihindarkan, itu yang berat itu. Sebenarnya kalau sholatnya tidak berat, menyenangkan kok sholat itu, menyehatkan, menenteramkan. Puasa nggak kuat ngapain? Orang puasa tambah sehat kok nggak kuat ya. Sahur habis itu terus istirahat, nggak makan sampai maghrib, makan lagi selama sehari nggak makan, sehat, lambungnya istirahat, nggak sibuk terus. Nanti kalau kesibuk terus nggak bisa berhenti, bisa jadi pankreasnya kecapean lalu nggak mau bekerja, lalu jadi diabetes kan, gara makan terus nggak berhenti nggak puasa. Coba orang diabetes itu puasa kan jadi normal ya. Orang diabetes itu obatnya puasa aja sudah normal itu gulanya, ya gula darahnya. Itu loh menunjukkan bahwa Allah beri kewajiban pada kita itu suatu yang mengenakkan kita. Kenapa kita nggak mau nuruti hawa nafsu dan nuruti Allah, lalu nggak sholat, lalu nggak puasa, nggak zakat, nggak haji? Ya kalau diampuni, kalau nggak kita jangan spekulasi ke akhirat. Jangan kita untung-untungan ke akhirat. Ya itu sudah nggak ada tempat untuk kembali ke dunia. Mumpung sekarang masih di dunia, monggo sholat yang rajin, ya puasa rajin, istighfar, tobat biar diampuni Allah. Atta ibu kamala dzambalah, orang yang tobat sama dengan orang yang tidak punya dosa. Dengan sama manusia jangan suka
jangan suka mendolimi. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah karena kita minta maaf kepada orang yang pernah kita mendolimi, dipertemukan dan saling memaafkan. Kita lanjutkan hadis ke-614. Agama itu mudah. Ad-dinu utawi agama iku yusrun gampang, walan lan ora bakal yughaliba ngalahno ad-dina ing agama sapa hadun seseorang wong suwiji illa kejaba ghalabahu ngalahake apa din ing ahad. Agama itu mudah, maka siapa yang mencoba-coba untuk mengalahkannya pasti agama dapat mengalahkannya. Tidak ada seorang pun yang mencoba berlebih-lebihan dalam agama, melainkan ia pasti kalah di tengah jalan. Karena pada dasarnya agama itu mudah, maka janganlah mempersulit diri dengan berlebih-lebihan dalam mengamalkannya, hingga sampai pada batas di luar kemampuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah memerintahkan agar kita mengerjakan agama sebatas kemampuan kita. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupan atau kemampuanmu. Ya, surat At-Taghabun ayat 16 ini. Agama itu mudah, gampang. Seperti saya katakan tadi, sholat itu gampang, puasa itu gampang. Tapi barang siapa yang meremehkan, dia nggak bisa melaksanakan benar. Alah, sholat gampang, jungkar-jungkar ngene dengan jungkir tok iso aku. Sombong gitu. Ya gak ngelakoni sholat temen. Karena ia meremehkan, gampang sholat ya nggak sik gampang. Lah kalau dia meremehkan sholat, dia dikalahkan oleh sholat. Apa maksudnya? Gak sholat temen. Kalau nggak sholat sungguh gimana? Ya mlebu neraka temen gitu. Jadi jangan meremehkan agama. Tapi juga karena agama mudah, jangan mempersulit diri. Ya, jangan mempersulit diri. Mempersulit diri itu gimana sih? Ya akhirnya dia kesulitan itu loh. Misalnya niat sholat, sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati adaan imaman, kan jadi imam kalau makmum ta'ala Allahu akbar. Engko nang gak sah bualani mana sholli fardhu dhuhri Allahu akbar. Engko nang salah bualani mana, kan akhirnya mempersulit diri. Wong sekali niat aja udah diterima, ngapain diulang sampai 10-20 gara-gara apa? Hanya karena ragu-ragu. Lah itu kan salah dewe. Agama itu nggak sesulit itu. Sekali niat Allah sudah dengar, ya nggak usah was-was. Sekali niat Allah sudah paham, ya Allah sudah dengar. Jangankan diucapkan dalam hati saja Allah sudah mendengar, ya. Kalau dalam Al-Quran disebutkan kalau malam sholat tahajudlah, ya sholatlah tahajud seberapa, ya sekuatnya. Apa 2, apa 6, apa 12, apa tambah wirte, tambah tasbih, tambah hajat, ya sekuatnya. Aku nggak mampu, hanya tahajud saja, ya sudah nggak apa-apa, boleh, nggak ada melarang. Sudah cukup. Besoknya tambah lagi jadi 4, boleh, tambah lagi sekuatnya, semampunya. Kemampuan manusia itu tak terbatas. Ada orang yang oleh Allah diberi kemampuan, dilatih terus maksimal kemampuannya. Bisa puasa itu sepanjang tahun, misalnya kecuali hari-hari yang ragu-ragu atau haram, Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik, sehari sebelum Ramadan itu ditinggalkan. Dia diberi kemampuan oleh Allah, ya baik saja, dia tidak merasa berat karena Allah memberi kelebihan. Demikian juga dalam ibadah-ibadah yang lain. Pendengar yang berbahagia, kita akhiri dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.